semua. Sekarang malam minggu di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Kebetulan sudah lama tidak keluar pada malam minggu, jadi sekaligus kita keluar malam minggu, sekaligus melihat keadaan seperti apa kehidupan warga kota Pontianak ketika malam minggu. Sekarang kebetulan musim masih pandemi COVID-19. Apakah kota Pontianak ini sepi atau seperti biasa atau malah semakin ramai? Nah, inilah dia guys. Sekarang kita meluncur di Jalan Tanjung Raya 2, Kecamatan Pontianak Timur. Inilah guys Jalan Tanjung Raya 2. Kalau ada Tanjung Raya 2 berarti ada Tanjung Raya 1. Nah, kalau Tanjung Raya 2 itu dari simpang Tanjung Raya itu, kalau dia ke arah Yarsi terus sampai Kuburaya itu Tanjung Raya 2. Tapi kalau dia belok ke kiri terus sampai ke Keraton Kadariah Pontianak itu Tanjung Raya 1. Sekarang kita sedang meluncur di Jalan Tanjung Raya 2. Nah, kita perhatikan nih guys, kiri kanan. Saat ini pukul 18.45. Ya, saat ini pukul 18.45 atau pukul 7 kurang ya. 7 kurang. Jadi bentar lagi jam 7 malam di sini waktu Indonesia Barat. Nah, kita perhatikan nih guys. Hampir semua toko itu sudah buka semua. Sebelumnya adalah pasca Lebaran itu masih banyak warung atau toko atau ruko itu yang tutup. Sekarang kita perhatikan sudah pada buka semua, terutama pedagang-pedagang makanan ya, kuliner sudah buka semua. Lihat kiri kanan terang, toko-toko pakaian, sepatu masih buka. Jadi mereka sudah kembali normal atau situasi sudah kembali normal. Walaupun saat ini masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1942 Hijriah. 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Nah, sekarang kita lihat nih, kiri kanan terang benderang, bahkan sudah muncul pedagang buah durian. Nah, ini sebentar lagi sepertinya kota Pontianak akan musim buah durian. Sekarang sudah ada, cuman harganya masih mahal guys, kisaran 20.000, 25.000, 30.000, 35.000. Nah, ini guys, banyak sekali durian nih guys. Cuman harganya memang masih mahal karena tidak menyeluruh. Kalau dia memang benar-benar musim durian, itu hampir setiap sudut kota itu banyak orang berjualan durian. Kalau sekarang ini hanya tempat-tempat tertentu yang menjual durian. Tandanya durian itu mahal. Jadi kalau mau sabar dulu. Sekitar paling tidak bulan depan mungkin sudah panen durian ini. Sudah musim durian. Nah, ciri kota yang rame atau ekonominya maju itu tentunya kalau malam itu hidup. Artinya malam itu rame dengan manusia, rame dengan orang berjualan. Biasanya ciri utamanya itu kalau di kota-kota seperti Pontianak ini banyak pedagang kaki lima seperti Lamongan atau pecel lele
sate, nasi goreng. Kalau sudah ramai orang yang berjualan itu tandanya bahwa di kota itu ekonominya maju atau rame. Jadi kita perhatikan guys, suasana sudah ramai. Sepertinya warga Pontianak juga ingin merayakan atau memeriahkan malam minggu itu dengan keceriaan, kegembiraan. Kebanyakan mereka berjalan atau berkeliling kota. Setelah berkeliling biasanya akan nongkrong di warung kopi ya. Nongkrong di warung kopi atau kafe. Itu kebiasaan orang-orang Pontianak. Nanti biasanya itu ramai sekali di daerah Gajah Mada, biasanya itu yang disebut dengan Kopi Street atau Jalan Kopi. Nah, di situ ini guys, ini simpang yang tidak ada aturannya di sini. Banyak pandai kalau kita nyetir sini. Oke, di depan itu adalah jembatan tol Kapuas 1. Jembatan legendaris yang dibangun tahun 1986. Diresmikan oleh Presiden Soeharto almarhum ya. Nah, sekarang kalau mau naik jembatan ini, apalagi malam minggu nih guys, banyak sekali mobil yang harus antri untuk naik atau melewati jembatan ini. Jadi kita di sini harus sabar, tidak boleh buru-buru, tidak boleh emosi. Kalau lewat sini lebih baik mengalah. Nah, pelan nih guys. Jadi malam minggu memang begini biasanya. Bahkan mungkin kalau malam-malam biasanya itu jauh lebih ramai dari ini. Apalagi tadi hujan. Nah, sekarang tadi sore itu hujan guys di Pontianak. Sekarang sudah teduh dan biasanya saat yang tepat biasanya orang-orang untuk keluar rumah. Ada yang cari makanan, ada yang sekedar cari jalan-jalan, atau juga sekedar ngedet, kata anak-anak muda sekarang. Ngedet itu apa ya? Pacaran, atau bahasa kerennya itu hangout malam minggu, jalan-jalan. Oke guys, sekarang giliran kita nih. Jadi mau sabar, lihat kiri kanan. Nah, sekarang kalau sudah melewati leher jembatan yang tadi itu, nah, tandanya kita akan lancar ke atas sana. Biasanya yang macet itu di lehernya itu. Tapi kalau sudah di sini sampai ke atas itu biasanya lancar. Kecuali ada di atas itu yang mogok, atau ada orang jalan kaki, atau ada biasanya becak lewat. Nah, itu biasanya menimbulkan kemacetan di atas jembatan. Jadi jangan sampai ada hal lah di atas itu, sedikit saja itu bisa membuat macet. Nah, sering saya informasikan bahwa dulunya jembatan ini, ketika hanya satu jembatan sebelum ada jembatan Kapuas 2 yang berada di Kuburaya, jembatan ini semua kendaraan itu boleh lewat. Bahkan tronton sekalipun, kontainer sekalipun, atau apalagi yang besar ya, truk Jawa yang besar itu boleh lewat sini. Jadi kalau dulu itu ketika kendaraan besar itu lewat, itu sangat ngeri sekali lewat sini nih guys. Nah, ketika ada kejadian, ada kapal ponton menabrak
jembatan tiang jembatan ini sehingga bergeser, lalu diperbaiki, dan sebagai solusinya pemerintah provinsi melarang kendaraan besar, kendaraan berat, atau kendaraan di atas roda 6 itu tidak boleh lagi lewat sini. Yang boleh hanya mobil pribadi atau mobil pickup yang kecil-kecil lah boleh lewat sini. Sementara yang besar itu mau tidak mau harus mutar lewat Ubraya, harus melewati jembatan Kapuas 2, lalu mutar ke Ambawang, barulah masuk lagi ke Pontianak melewati tol Landak atau jembatan Landak. Itu sejarahnya guys. Nah, sekarang kita baru saja melewati tol Kapuas 1. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah kota nih guys. Wilayah kota nih. Di depan itu adalah Simpang Garuda kata orang. Simpang kalau sebelah kiri itu jalan Imam Bonjol, yang sebelah kanan belok ke kanan itu adalah jalan Tanjung Pura. Kalau yang terus ke sana itu jalan Pahlawan, terus sampai ke sana Veteran Ayani. Nah, kali ini kita akan lewat jalan Tanjung Pura, salah satu jalan bisnis atau pusat bisnis yang ada di kota Pontianak. Di jalan Tanjung Pura itu tidak ada rumah guys, tidak ada rumah pribadi, adanya hanya ruko, toko, tempat belanja, perkantoran swasta kebanyakan. Nah, kita akan melewati jalan Tanjung Pura. Tanjung Pura itu diambil dari sebuah nama kerajaan dulu ya, di zaman dulu, di zaman mungkin Majapahit lah. Ada namanya kerajaan Tanjung Pura yang diduga wilayahnya itu, kerajaannya itu berada di Ketapang atau Kayung Utara. Tanjung Pura. Tanjung Pura ya, sekarang kerajaan itu yang sekarang tidak ada lagi, wujud fisiknya hanya cerita, tapi diabadikan dalam sejumlah jalan maupun perguruan tinggi seperti Untan ya, Universitas Tanjung Pura. Oke guys, kita kembali ke jalan nih. Kita lihat polisi masih mengatur lalu lintas karena di sini memang langganannya macet parah ya. Biasanya dari pukul 4 sore sampai malam begini itu biasanya macet di sini. Sekarang agak berkurang. Biasanya puncak kemacetan itu antara pukul 4, 5, 6. Nah, oke guys, sekarang kita berada di jalan Tanjung Pura. Tanjung Pura Pontianak. Tanjung Pura Pontianak. Sekarang banyak toko-toko buka ya, tidak lagi tutup seperti pasca Idul Fitri kemarin. Sekarang sudah buka semua di sini, terutama banyak apotik. Ini ada Ramayana juga sudah buka, cuman sepi ya, tidak seperti sebelum Lebaran kemarin itu penuh. Nah, toko-toko HP umumnya banyak di sini nih. Toko-toko HP, toko warung makan, warung kopi. Nah, itu banyak di sini nih guys. Kalau mau cari HP, nah, boleh di jalan Tanjung Pura ini banyak. Malam-malam begini mereka buka. Ada juga warung kopi. Warung kopi sini yang terkenal itu Sariwangi. Kita lihat di Sariwangi nanti itu
Ini ada toko makan Melda ini, rumah makan yang terkenal, masih tutup deh guys. Nah, ini warung kopi Sariwangi. Nah, ini warung kopi bersejarah nih, lama sekali dan selalu rame di situ. Nah, di depan itu adalah dealer Yamaha. Ini yang mendatangkan motor yang ada di Kalbar ke seluruh Kalbar. Dari situ biasanya muaranya. Ini dia guys, jalanan di sini jarang sih macet, lancar, walaupun rame dia jarang macet karena satu arah, sehingga jarang kita menemukan macet di sini. Di sebelah ini adalah bangunan yang sudah lama nih guys. Sudah lama, ini dikirakan tahun 70-an, 80-an ini sudah berdiri nih guys. Ya, kita perhatikan ruko-rukonya itu masih lama, kebanyakan terbuat dari kayu belian atau kayu ulin. Bangunan, kalau yang sebelah kiri kebanyakan juga masih banyak sih bangunan yang sudah lama, tapi ada juga yang sudah dibangun baru. Nah, ini lampu merah Parit Besar. Ke kanan itu Parit Besar, ke kiri itu Jalan Agus Salim. Kemudian sampai ke Gajah Mada ke sana. Kalau kita lurus masih Jalan Tanjung Pura. Kita terus meluncur di Jalan Tanjung Pura Pontianak. Nah, kalau di sini sudah mulai banyak bank nih, Bang. Mulai banyak bank, ada Bank Mandiri, ada Bank Kalbar, ada bank apa lagi itu ya, BCA, ya ada Danamon. Nah, sudah banyak bank di sini nih guys. Nah, itu bank Kalbar, bank besar, Bank Mandiri juga, bank terbesar di Kalimantan Barat, yaitu Bank Kalbar. Oke, sekarang kita belok ke Jalan Sudirman. Di ujung berarti sudah berakhirlah Jalan Tanjung Pura. Oke guys, inilah Jalan Sudirman. Di sini juga ruko-ruko banyak yang sudah tutup. Biasanya hanya siang saja yang buka di sini. Demikian guys, ikuti perjalanan saya berikutnya di tempat-tempat yang menarik, eksotik, dan membuat kangen ya, untuk datang kembali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.